Aduh. Oke, kita mulai lagi ya. Saya mulai lagi. Ini. Suara saya kedengaran nggak? Materinya kelihatan nggak? Saya ulang lagi ya, yang ini lah. Ini paling terutama ini ketika misalnya perencanaan jembatan ya, untuk menentukan status tertentu atau tak tentu. Ini, nah yang ini konstruksi sederhana, dia sendi dan roll saja ya. Ini kalau satu konstruksi ini berarti R-nya ada berapa? R-nya ada 3, 1, 2, 3. R-nya 3, batangnya sama dengan 1. Berarti kalau misalnya ini kita cek R sama dengan B plus 2. Benar nggak R sama dengan B plus 2? 3 sama dengan 1 plus 2. Makanya 3 sama dengan 2. Kenapa Afrizal? Kenapa Muhammad Afrizal? Angkat tangan. Jadi Oke, saya kalau nggak jelas nanti tanyain saja. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi, nah berarti sendi dan roll ya ini adalah statis tertentu. Statis tertentu. Nah, kalau misalnya Kenapa? Kelihatan nggak? Halo? Materi saya kelihatan nggak? kelihatan, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini statis tertentu ya, statis tertentu tadi. Kalau tumpuannya itu sendi dan roll ya. Coba kalau kita sendi dan sendi ya. Misal ini sendi, ini sendi. Ini sini aja lah. Sini sendi ya kan. Ini ada satu batang. Berarti B-nya sama dengan 1. Karena dia sama-sama sendi ya. Berarti ini V, ini H, kemudian ini vertikal lagi, ini horizontal lagi. Berarti R-nya ada 4. Sedangkan batangnya ada 1. Kalau kita masukkan ini, berarti apa? 1 plus 2 itu 4. Berarti 4 lebih dari 3. Berarti apa ini? Sendi dan sendi itu statis tak tentu. Tuh. Nah, kalau misalnya ini ya, saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya kayak ini kalau di Palembang itu sering ketemu itu adalah balok kalau dosen saya bilang balok nongger. Balok nongger itu maksudnya dia cuma satu tumpuan. Itu banyak ditemuin di ruko-ruko ya, misalnya kadang gini orang belum bikin ruko. Ya balok gantung ya. Nah, balok gantung kan biasanya ini di atas lantai 2 itu ada namanya? Ini ya loteng ya. Gitu ya. Nah, ini kan balok ini dia jepit ini. Jadi kalau digambarkan dia cuma satu saja. Nah, ini ada vertikal, ada horizontal, ada momen batangnya 1, ininya 3, ya. Berarti apa? Dia statis tertentu. Kenapa dia statis tertentu? Batangnya 1 plus 2 sama dengan 3. Ini. Ya. Karena R-nya sama dengan 3. 1 plus 2 sama dengan 3. 1 plus 2 sama dengan R. Berarti tertentu. Kalau hanya balok gantung saja. Tapi kalau dia balok terjepit dua-duanya, nah, berarti balok kolom. Batangnya cuma 1. Ya. Ini vertikal, horizontal, kemudian ada momen. Di sini ada momen.
kemudian ada vertikal, ada horizontal. R-nya ada 6. Malah 6 lebih besar dari 1 plus 2. Nah, kalau dia sudah jepit dengan jepit, itu nanti nyarinya itu pakai metode bisa TKBA, bisa KANI, bisa dengan matriks. Matriks berorde banyak. Nah, jadi yang termasuk statis tertentu, berarti ya, tertentu itu adalah sendi dan roll, ya, atau hanya jepit satu jepit saja, berarti satu tentu. Selebihnya berarti dia tak tentu. Bagaimana kalau misalnya ini jembatan? Bentar ya. Kalau jembatan, saya gambar di mana ya? Ini dulu. Jembatan itu kan dia ini sendi, kemudian sini tengahnya roll. Ada berapa pilar? Tergantung ada berapa pilar bentangnya. Nah, bisa kita bayangkan ini berapa. Berarti ini vertikal, ini horizontal. Ini cuma vertikal saja. Kalau jembatan bentang panjang ya, jembatan bentang panjang itu yang di tengah-tengah rollnya ini itu adalah pilar-pilar yang ada di sungai itu loh. Pilar-pilar yang ada di sungai itu berarti itu tumpuan ya. Nah, ini sama. Ini vertikal, kemudian ada horizontal. Nah, batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti batangnya ada 5, R-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. R-nya ada 8. Kira-kira 5 plus 2 itu Jadi 8 lebih besar dari 5 plus 2. Kan 8 lebih besar dari 7. Berarti dia tak tentu ini. Nah, cara nyarinya gimana? Jadi dipotong-potong. Nanti itu balok gerber itu. Itu untuk biasanya jembatan bentang panjang ya. Nah, gimana kalau kayak misalnya yang LRT yang kita ada di Palembang itu kan 1000-an pilar tuh. Berarti bisa dibayangkan kayak ini aja, ini dipotong 1 kali. Ya, ini potong 1 kali. Kemudian ada dipotong. Nah, ini potong sekali tengah. Nah, ini dipotong. Jadi ada berapa kali ngitung nih? 1, 2, 3. Kemudian 4. 1, 2, 3, 4, 5 kali ngitung. Nah. Kemudian jenis konstruksi. Ya. Jenis konstruksi statika ini tadi yang statis tertentu. Nah, ini ada P-nya miring. Nah, ini nanti jumlah PY dan PX. Nah. Kemudian penguraian gaya sama. Ini tadi ada metode grafis, kemudian ada analitis. Kalau grafis itu berarti dengan gambar. Hanya berdasarkan gambar, berdasarkan kemiringan dan skala. Ya. Kemudian analitis itu dengan perhitungan. Ya, perhitungan menggunakan ini. Rumus segitiga. A per sin alfa, B per sin beta, plus C per sin gamma. Kalau kalian yang SMA-nya IPA, ini pasti pernah ketemu ini di matematika. Ini rumus segitiga. Nah, metode grafis. Nah, ini. Jadi, kayak gini ya. Ini sama kalau kayak di fisika. Mencari berapa sih? Ini ada titik A, titik B, titik tali. Ini ada tali ya yang menghubungkan titik A dengan titik B. Ya. Tali ini ya dia tergantung ada beban ya di sini bebannya sebesar 10 kilonewton. Nah, berapa tegangan di tali yang ini, berapa tegangan tali yang di ini. Nah, ini
bisa dicari dengan metode grafis. Metode grafisnya apa? Berdasarkan nilai P 10 kN dan sudut 45 dan 30. Ya. Jadi caranya ini kan berarti yang sebelah kanan itu P1, panjangnya L1. Kemudian yang sebelah kiri itu tegang P2, panjang L2. Nah, yang diminta dicari itu kan berapa P1 dan P2-nya. Nah, yang P10 kN ini kita gambarkan ya di tempat lain dengan arah yang sama dengan panjang yang sudah diskalakan. Misalnya kalian mau berapa? 10 kN itu sama dengan berapa senti? Misalnya kalau ini misalnya apakah 5 cm atau 2 cm, terserah gitu. Yang penting dia skalanya jelas. 10 kN. Kemudian P1. Kita gambarkan P1 ini ya dengan kemiringan yang sama. Jadi yang pasti ketika menggambar metode grafis ini ya, P1 dan P2 ini harus membentuk poligon tertutup. Ya. Harus membentuk poligon tertutup. Poligon tertutup itu maksudnya ruang ya, ruang yang tertutup. Ya. Maksudnya struktur ruang yang tertutup ya. Nah, ini terserah apakah ini P1 harus di atas? Enggak juga. Boleh P1 di bawah ya. Terserah mau di bawah P1. Tapi dengan kemiringan yang sama ya. Misal P1 di sini, boleh P1 di sini. Nah, kemudian ini kalau P1 di sini nah, kan digambarkan seharusnya digambar panjang dulu ya. Kalau P1 di bawah. Kalau ini kan contoh yang ada awal sekali itu P1 di atas. Digambar P1 sepanjangnya harusnya panjang ya. Kemudian digambar yang P2-nya harus nutup di ujungnya P ya. Nah, digambar ini berarti perpotongannya itulah sisanya itu dibuang. Jadi gini, kalau sebenarnya nyari ini P1 ya. Sorry P1 ya, kamu gambarkan P1, terserah mau di mana. Kalau ini saya nggak mulainya misalnya di atas sama dengan ini P1. Gambarkan sepanjang-panjangnya dengan kemiringan yang sama. Nah, misal ini P1. Kemudian P2. Kalau satunya di pangkal, satunya di ujung. Tapi digambar dengan kemiringan yang sama, P2. Saya ini P2? Ya sudah, P2 di sini. Saya gambarkan P2. Nah, P2 ini saya gambarkan ya. Nah, ini ya kelebihannya ini saya buang ya. Jadi saya ambil yang ini saya buang, yang saya ambil itu yang ininya saja. Ini saya buang. Nah, berarti ini P1, ini P2. Nah, nanti ini misalnya tadi 10 kN itu sama dengan 5 cm misal ya. Kemudian kalian ukur dengan mistar P1 ini panjangnya berapa? P1 misalnya berapa senti? Misalnya 4 cm misal. Berarti ini berapa? Berapa Newton jadi? Jadi 4/5 dikali 10 kan? Nah, dapatnya berapa P2 berapa kilonewton? Berapa senti? Misal berapa senti? Misalnya 4,5 senti. Nah, itu dicari kalau 4,5 senti jadi berapa kilonewton? Nah, terus boleh nggak dari P1-nya saya bikin di bawah, Bu? Boleh, silakan. Nah, tapi dengan kemiringan yang sama. Contohnya kayak gini. Ini P1, ya. Sorry, ini P. Nah, kemudian mau menggambar yang P1. P1-nya misalnya
Oh, saya maunya di bawah. Oh ya silakan. Tapi digambarkan dengan kemiringan yang sama. Misalnya di sini. Nah, ini adalah P1. Kemudian P2-nya mau digambar. Berarti kalau P1-nya di ujung, ya P2-nya di pangkalnya. Berarti di sini. Ini kan. Nah, ini P2. Kelebihannya ini, kan yang diambil yang perpotongannya saja. Yang kelebihan ini dihilangkan. Nah, kan? Dihapus. Nah, sama nanti. Diukur P2-nya berapa, P1-nya sama. Hasilnya pasti sama. Yang ini, ya, ini dengan yang ini sama. Nah, contohnya ini. Nah, ini skala 1 cm sama 4 kN. Dari hasil di atas didapatkan ya, panjang P1 yang biru ini itu 1,9 cm ya. Jadi saya hitung saya kalikan 1,9 kali 4 kN. Jadi 7,6 kN. Kemudian yang P2 itu dapatnya 2,4 cm. Jadi 2,4 kali 4 kN, dapatnya 9 kN. Itu untuk, jadi metode grafis ini dengan gambar. Cuma modalnya mistar segitiga 2 saja. Nah, ini sama. Tadi kan bentuk yang awalnya tadi kan ini. Ini nah bentuk awalnya. Nah, kan. Nah, digambarkan ke sini. Nah, alfanya tadi yaitu ini ya. Merah ini, yang merah ini, yang merah ini. Jadi lihat warnanya sama, itu digambar dengan kemiringan yang sama. Jadi pertama tadi sebelumnya ya, kan ini gambar awal tuh. Yang ini, yang segitiga di atas ini, ya, segitiga ini gambar awal. Nah, untuk mencarinya yang pink dengan merah merah tua ini digambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y di tempat lain atau di sampingnya. Kemudian yang mana yang gambar duluan ya? Ini saya gambarnya yang merah hati dulu kan. Kemudian setelah itu alfanya ketahuan. Bentar. Nah, ini ya. Ini alfanya sama tadi proyeksi sudut. Kan ini, kenapa alfanya di sini? Ya ini. Kan kemiringan ini dengan sumbu datar itu ada alfa. Ini kemiringan dengan sumbu datar itu adalah alfa. Nah, ini yang berseberangan sudutnya adalah sama, alfa. Kemudian yang pink pindahkan. Nah, lihat sudut beta itu kemiringan yang pink itu dengan sumbu datar itu adalah beta. Nah, ya. Kemudian ini 90 dikurang alfa karena ini segitiga tegak lurus, siku-siku. Dan sisanya ini 90 minus beta. Nah, ini yang merah tadi, merah yang ini itu digambarkan dengan kemiringan yang sama di ujung yang sama. Karena di ujung sumbu Y. Ya. Nah, ini sudutnya 90 alfa karena ini ya yang ini sama dengan ini. Yang atas sama dengan bawah. Kemudian nah ini alfa plus beta. Nah, terus gimana? Ya ini sudah dapat sebenarnya. Ini dipotong semuanya. Yang diambil itu cuma yang ini saja. Nah, ini P ya. Ini P1, ini P2. Sudah dapat. Kalau pakai yang tadi ya. Grafis. Tapi kalau analitis ini berdasarkan ini. Sudut-sudut ini. Nah,
Nah, kalau metode analitis ya, ini saya ulang. Metode analitis ya, itu berarti kalau metode analitis itu adalah metode perhitungan ya. Dengan perhitungan. Dengan rumus apa? Segitiga tadi. Yang ini P1 itu dipanjangkan. Nah, warna merah ini perpanjangan P1 ya. Kemudian ya, dia nanti dipendekkan. Kemudian yang P2 itu dipanjangin juga. Nah, yang P2 ini dipindahin ke ujungnya. Gitu ya. Ujungnya sehingga dapat ini segitiga yang apa? Kuning, biru sama hijau ini. Nah, dapatlah ini segitiga yang ini. Nah, pindahin ke bawah. Pindahin ke samping. Ya, P1, P2 dan ini. Ini alfa, beta, gamma. Nah, ini apa perhitungannya sehingga beta sama 90 derajat minus sama apa yang maksud saya itu proyeksi sudutnya itu yang digunakan sama kayak yang awal tadi. Kapan di mana sih alfa, di mana beta? Prinsipnya sama. Jadi ini beta itu sama 45 derajat, gamma 60. Ini gamma 60. Alfa itu 30 derajat plus 45 derajat atau 75 derajat. Sehingga P1 per sin beta, P2 sin gamma, P per sin alfa. Dapatnya P1 7,32 kN, P2 8,97. Coba kita bandingkan. Mana tadi? Ini yang awal tadi. Nah, ini dapatnya P1 7,6, P2 9,6. Kalau di sini dapatnya P1 7,32, P2 8,97. Nah, jadi tidak jauh berbeda, cuma bedanya di desimalnya saja. Ya. Itu untuk analitis. Analitis berarti perhitungan dengan rumus segitiga tadi. Nah, yang kedua, garis apa? Kalau kan tadi kalau ini yang segitiga hijau ini apa soalnya? Kalau misalnya dia seperti ini. Ada P1, ada P2, ada P di tengah. Dengan jarak itu yang diketahui cuma jarak P1 ke P, jarak P2 ke P. 3 dan 5 meter. Nah, diminta berapa apa nilai apa namanya P1 dan P2. P1-nya berapa, P2-nya berapa. Tuh ya. Nah, ini ya, ini ada langkah-langkahnya nih. Gambar gaya P sama dengan 10 kN dengan skala tertentu. Misal 1 cm sama dengan 4 kN. Kemudian tentukan titik 0 sembarang. Usahakan jarak titik 0 sedemikian rupa sehingga gambar poligon batang tidak terlalu tumpul dan tidak terlalu runcing. Nah, gambarkan dulu garis kerjanya. Garis kerja karena dia ke apa? Vertikal, berarti garis kerjanya adalah vertikal. P digambarkan ke samping. Ya. P-nya digambarkan ke samping. Kemudian nah, ini kan. Gambar P tentukan dengan skala 1 cm 4 kN. Nah, kemudian tentukan titik 0 sembarang ya. Usahakan titik 0 itu terletaknya sedemikian rupa. Jadi ketika dihubungkan ke P tidak terlalu tumpul dan tidak terlalu runcing. Saya naruhnya apa yang O ini itu di samping tapi agak tengah ya. Agak tengah antara pangkal dan ujungnya. Tarik garis pertama melalui pangkal gaya P dan melalui titik 0 atau titik O. Nah, itu satu.
Ya. Kemudian gambar garis 1 yang biru itu ya, sejajar garis 1 ya. Sejajar itu maksudnya gambar garis yang sama, garis biru yang sama dengan kemiringan yang sama ya, memotong garis kerja P1 dan P. Garis kerja P1 dan P. Garis kerja P1 kan yang ini. P2 yang ini. Jadi yang warna satu yang biru ini ya, ini kita pindahkan ke sini. Set, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya tarik garis 2 melalui ujung P dan melalui titik 0. Nah, itu yang bawah. Ungu. Gambar garis 2 Romawi sejajar garis 2 memotong garis kerja P2 dan P. Tuh. Tarik garis S melalui perpotongan antara garis kerja P1 dan garis 1. Nah, itu. Jadi perpotongan yang ini dengan perpotongan ini itu ditarik garis sebesar S. Kemudian ya, garis S yang ini digambarkan ke sebelah ya. Nah, tarik garis S melalui perpotongan antara garis kerja P1 dan garis 1. Ini sudah. Gambar garis S aksen sejajar garis S. Jadi gambar garis yang sama dengan kemiringan yang sama dengan S ya. Tapi melalui titik 0 dan memotong gaya P. Nah, ini ya. Kemudian baru ditentukan ukur P1 itu dari pangkal. Ini P1 ya. Yang ini P2. Nah, tinggal diukur pakai mistar. Berapa jadinya? Kalau ini dapatnya P1 1,5 cm. Jadi 1,5 kali 4, 6 kilonewton. P2 1 kali 4, dia 1 cm cuma. Jadi 4 kilonewton. Nah, ini cara grafis, ya, cara gambar. Jadi tidak ngitung pakai sin cos, enggak, dia cuma pakai gambar. Itu metode grafis, ya. Dari sini ada yang mau tanyain enggak soal apa metode grafis? Jadi istilahnya metode grafis ini gambarkan apa garis itu ya, mewakili garis yang apa garis semula itu dengan kemiringan yang sama, kemiringan dan arah yang sama. Nah, makanya pakainya penggaris segitiga, mistar segitiga. Ada mistar segitiga 2 itu. Nah, yang apa sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang belum jelas? Ini masih ini ya, masih ecek-eceknya ini. Masih yang paling sederhana. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Ini P1, ini P2. Nah, beban. Ini tadi saya ya? Siapa? Bu Ilham, Bu, izin bertanya, Bu. Nanti apa? File PPT-nya di-share nggak, Bu? Buat dipelajari lagi, Bu. Lah iyalah. Saya biasanya memang agak telat biasanya. Saya apa namanya? Materinya saya upload di Viklas, itu saya upload di portal student, itu saya upload. Jadi ada 2 saya upload, di Viklas saya upload, di portal student itu saya upload. Oke? Bu, Rizky mau nanya, Bu. Iya, silakan. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Bu, Rizky mau bertanya yang tentang tumpuan roll tadi, Bu. Iya. Bu, itu kan yang tumpuan roll kan ada simbol lingkaran 1. Nah, dan ada juga lingkaran 2. Itu maksudnya apa, Bu, arti itu, Bu? Itu sih cuma nggak ada pembedanya antara lingkaran 1 sama lingkaran 2. Lingkaran itu cuma menandakan ya dia roll. Dia itu ketika dia ada pemuangan dia akan bergerak. Jadi ya kalau rolling. Nah, itu dia cuma menandakan itu. Masalah lingkarannya 1, lingkaran 2 itu enggak masalah, enggak ada perbedaan perlakuan, sama aja. Ya terserah mau lingkaran 3 juga enggak apa-apa. Nah, 3 itu. Iya, Bu. Atau cuma 1. Asal kalau misalnya
kalau misalnya dia roll nggak dikasih lingkaran, ya nanti disangka itu adalah sendi, karena bedanya sendi dengan roll itu cuma di bulatan ini aja. Jadi kalau nggak ada bulatan ya dia sendi. Kalau dia roll, makanya dikasih bulatan 1. Mau 3, mau 4 sama muat ya nggak masalah. Oke? Ya baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Ini tinggal 9 menit lagi. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini tentang beban. Beban itu, nah, ini yang pasti beban itu kapan dipakainya. Nah, beban ya, dalam satu konstruksi itu disebutkan pasti ada beban. Ya. Yang pasti dia ada bebannya sendiri ya, berat dia sendiri. Kan? Nah, kalau beban itu ada beban yang dapat bergerak disebut beban hidup, seperti manusia, kendaraan. Beban hidup itu bukan beban hidup ekonomi ya. Nah, jadi beban hidup itu seperti manusia, kendaraan yang bergerak maksudnya. Kemudian sedangkan beban yang tidak dapat bergerak disebut beban mati, seperti meja, kursi, peralatan, itu dan lain-lain. Nah, ada juga disebut beban berat sendiri, akibat berat atau massa benda itu sendiri. Misal, kayak balok atau kolom ya. Balok kolom itu sendiri ya, sebelum dia diberi dikasih beban mati atau beban hidup, dia kan sudah punya berat ya. Dia sudah punya berat sendiri. Nah, itu massa benda itu sendiri. Kemudian ada dibagi lagi kedua jenis, beban terpusat dan beban merata. Kalau beban terpusat itu dia bekerja hanya di titik itu saja. Jadi kalau kayak ini manusia itu berdiri, ketika dia berdiri, beban itu hanya di tempat dia berdiri saja, ya. Nah, kedua itu beban merata. Beban merata itu maksudnya setiap satuan luas ya, dia beratnya sama. Misal ya, kayak lantai ya. 1 meter, misal kayak gini lantai ya. Agak susah kalau online ini. Kan kalau lantai itu kan tebalnya sama. Kalau 15 cm, 15 cm semua. Jadi beban 1 meter persegi di ujung sini ya, itu akan sama beratnya dengan yang sebelahnya. Dengan ukuran yang sama. 1 meter persegi. Ya. Nah, itu beban merata. Jadi persatuan luas, kalau satuan luas berarti meter persegi ya, meter persegi, sentimeter persegi, itu beratnya sama atau bebannya sama atau massanya sama. Itu beban merata. Kalau beban terpusat, dia satuannya ton atau kilonewton atau kilogram. Sedangkan kalau dia beban merata, karena dia persatuan luas atau persatuan panjang, makanya dia satunya ton per meter maju atau ton per meter kuadrat. Itu ya. Itu jadi 2 jenis beban terpusat dan merata. Kalau manusia itu beban terpusat, kendaraan beban terpusat. Karena pusatnya itu di as bannya itu ya. Di sumbu asnya nih. Nah, P1, P2, P3. Kalau dia 3 sumbu as. Kalau dia 7 sumbu as ya 7 gitu. 7, jadi ada 7P. Itu beban ya, ada beban hidup, ada beban mati. Tapi kalau misalnya dari untuk konstruksi itu ada 2, terpusat dan merata. Nah, reaksi peletakan. Nah, reaksi peletakan ini kayaknya waktu 5.25 nih kayaknya. Jadi gini ya. Di dalam konstruksi, ini sebelum masuk ke reaksi peletakan ya. Ini nanti gini nih. Nah, ini yang akan kalian bikin gambar ini ya. Tapi ini minggu depan. Saya mau ini dulu. Jenis beban bentuk beban dulu ya. Kalau dalam konstruksi itu bentuk beban itu cuma ada 2 ya. Kalau beban merata ya. Beban merata dalam konstruksi itu beban merata dalam konstruksi teknik sipil ya.
mewakilinya beban merata itu cuma ada dua bentuk. Satu segi 4 dan satunya segitiga. Cuma ada dua nih, tidak ada beban lingkaran. Yang ada segi 4 dan segitiga. Gabungan segi 4 dan segitiga ya trapesium. Jadi misalnya ini segi 4, kemudian ada segitiga. Ada juga beban trapesium. Misal. Terus kalau beban trapesium pengerjaannya apa? Ya dibagi. Ini bagi tiga, dibagi ke bentuk segitiga dan segi 4. Berarti ini ada Q1, ada Q2, ada Q3. Nanti kapan berapa Q1 ini, berapa Q2, berapa Q3. Nah, ini untuk beban. Jadi beban itu, beban merata, khususnya beban merata, itu ada dua jenis, segi 4 dan segitiga. Ya. Ini segi, nah, perlakuan perhitungannya berbeda jauh. Nah, kapan pakai segi 4, kapan pakai segitiga. Segi 4 biasanya untuk kayak misalnya balok kolom itu segi 4, lantai itu segi 4. Segitiga itu kapan? Segitiga biasanya itu kayak misalnya dinding penahan tanah ya. Atau turap ya. Itu bebannya segitiga. Kenapa? Kalau turap ya ini dinding penahan tanah. Nah, ini dia kan menahan tanah. Nah, tanah ini ya di atas permukaan itu bebannya 0, tegangannya 0. Semakin ke bawah baru tekanannya bertambah. Nah, ini dia bebannya beban segitiga. Itu yang jadi kalau di mekanika rekayasa ini ya dia menotasikan atau melambangkan keadaan sebenarnya di lapangan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau yang kurang jelas. Reaksi peletakan, perhitungan reaksi peletakan, rumusnya itu ini kan ke minggu depan, tapi materi yang dari awal sampai yang sebelum reaksi peletakan ya sampai beban nanti saya akan share, baik itu melalui portal student ataupun V-class ya. Mungkin tidak langsung saya ini mungkin paling lambatlah hari Jumat ya. Karena saya itu Senin sampai Kamis itu full ngajar sampai jam 9 malam. Otomatis saya sudah keletihan untuk langsung upload ya. Biasanya karena hari Jumat saya kosong, jadi Jumat itu saya fullkan untuk ngupload semua materi, semua video. Saya harap saya mohon pengertiannya gitu. Atau kira-kira ada yang mau didiskusikan? Atau masih bingung? Ya karena ini masih teori ya, masih menghayal ya. Nanti setelah ketemu yang namanya contoh soal, itu baru nanti akan contoh soalnya seperti ini. Reaksi peletakan. Ini minggu depan, tenang aja nih minggu depan. Nah, kira-kira seperti inilah minggu depan. Nah, kalau misalnya kayak ini, ya dia ada baloknya ada dua, satunya balok gantung. Nah, itu terus bebannya miring. Itu bagaimana berapa PA, PB, HA. Inilah yang akan bakal kita bahas minggu depan. Nah, oke. Terima kasih ya atas waktunya. Sudah bergabung 3 kali, 4 kali ya.